Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Muhammad bin Ismail Abu Abdillahi Al-Bukhari. Merupakan ashahul kitab ba'dal Quran, kitab yang terbaik, kitab yang paling sahih, yang menyusun hadis-hadis Rasulullah yang sahih saja. Kemudian beliau buat bab berdasarkan bab-bab fikih, salat, puasa, taharah, zakat, haji dan yang lainnya. Muamalah juga disebutkan. Nah, kita masih di dalam Kitabul Wudu. Qala al-Imam al-Bukhari babul bauli qa'iman wa qa'idan. Bab kencing dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Jadi Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa kencing dalam keadaan duduk ataupun berdiri ini merupakan suatu hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, bukan berarti ini adalah sunnah. Bukan berarti ini adalah sunnah, tapi ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala buang hajat. Kemudian setelah itu Imam Bukhari mendatangkan hadis untuk menguatkan bab yang beliau sebutkan. Haddasana Adamu, Adam ibnu Iyas. Qala haddasana Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bistam. Anil A'mash Sulaiman bin Mihran. An Abi Wa'ilin, namanya adalah Syaqiqu ibnu Salamah. An Hudzaifata ibnul Yaman. Qala atan nabiyyu subabata qaumin fabala qa'iman thumma da'a bima'in faji'tuhu bima'in fatawaddo'ah. Kata Hudzaifah bahwa Nabi SAW pernah mendatangi mazbalah, tempat pembuangan sampah suatu kaum, tentunya ini kaum yang ada di Madinah. Lalu dia kencing dalam keadaan berdiri. Hudzaifah di sini menceritakan perbuatan Rasulullah ini. Kencing dalam keadaan berdiri. Summa da'a bima'in, kemudian Rasulullah meminta air, seember air. Faji'tuhu, lalu aku membawakannya. Fatawaddo'a, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu dengan air tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan kalau kita kencing dalam keadaan berdiri ini tempias ya. Apalagi kalau sekiranya tanah yang kita kencing di situ ini tanah yang keras, memungkinkan akan kena tempias kencing, baik itu di celana atau di kaki kita. Beda halnya kalau kita kencing di atas pasir, ya kan? Memungkinkan dia langsung menyerap dan masuk ke dalam. Adapun hadis yang menceritakan bahwa hadis Aisyah menceritakan bahwa siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwa Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri, maka dustakanlah. Karena memang Aisyah tidak semua perbuatan Rasulullah itu dia lihat, ya kan? Nah, ini sahabat ini adalah sahabat yang bukan bagian dari ahlul bait, sehingga dia melihat kondisi dan perbuatan Rasulullah di luaran sana. Adapun Aisyah tidak melihat hal ini. Tidak melihat hal ini. Jadi ini kembali kepada hukum boleh kencing kencing dalam keadaan berdiri, bukan sunnah. Karena kalau dilalatus sunnah, penunjukan sunnah itu imma ada anjuran, ya, imma ada anjuran atau ada motivasi. Barang siapa yang kencing dalam keadaan berdiri maka akan masuk surga. Nah, berarti ini bernilai sunnah perbuatan ini.
Atau barang siapa yang kencing dalam keadaan berdiri, maka sungguh dia akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Ini baru bernilai sunnah. Karena di sana ada anjuran. Adapun ini, perbuatan ini sifatnya apa? Boleh. Karena dia bagian dari jibiliyah. Perbuatan yang memang harus dilakukan sebagaimana layaknya manusia yang lain. Seperti makan, tidur, berpakaian dan yang lain, kecuali ada dilala larangan atau dilala anjuran. Babul bauli inda sahibihi wa tasturi bil haiti. Bab kencing di sisi temannya, wa tasturu bil hait, sementara dia menutup diri dengan apa? Dengan dinding. Jadi di belakangnya itu temannya, di depannya itu apa? Dinding. Sehingga apa? Sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Haddasana qala al-Imam al-Bukhari haddasana Utsman ibnu Abi Syaibah. Qala haddasana Jarir ibnu Abdul Hamid an Mansur ibnu al-Mu'tamir an Abi Wa'ilin Syaqiq ibnu Salamah an Hudzaifa ibnu al-Yaman qala ra'aituni ana wan nabiyyu natamasya. Di situ lafadznya sama enggak dengan ini? Natamasya aja atau ra'aituni ana wan nabiyyu? Ra'aitu ana. Oh iya, sama berarti ya. Di situ diterjemahkan apa ayat? Aku berjalan bersama Nabi. Enggak diterjemahkan ya? Kalau kalau secara ilmu nahwu, ro'a itu kan aku melihat ya. Hanya saja maf'ul binya di sini disandarkan juga kepada dia. Aku melihat dan Nabi juga melihat. Natamasyanya baru berjalan-jalan. Kalau ro'a itunya itu maknanya adalah melihat. Aku menyaksikan bersama Nabi SAW natamasya sambil berjalan. Fa'ata, lalu dia mendatangi subata qaumin khalfa haitin. Lalu dia mendatangi tempat buang sampah di belakang dinding. Tentunya ini dinding yang ada di kota Madinah. Faqama kama yakumu ahadukum. Lalu dia berdiri sebagaimana kalian berdiri. Fabala, lalu dia kencing. Fantabattu minhu, lalu aku mendekat. Fa asyara ilayya faji'tu, lalu dia memberikan isyarat agar aku datang kepadanya. Fakumtu inda aqibihi, lalu aku berdiri di sisinya hatta farago, hingga dia selesai kencing atau buang air kecil. Nah, ini hadis yang ini dengan sebelumnya sama, di mana hadis ini menceritakan tentang Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri. Babul bauli inda subatatil qaumi. Bab kencing di tempat pembuangan sampah. Haddasana Muhammad ibnu Ar'arah al-Birindi. Qala haddasana Syu'bah ibnul Hajjaj an Mansur ibnul Mu'tamiri an Abi Wa'il Syaqiq ibnu Salamah qala kana Abu Musa al-Asy'ari. Adalah Abu Musa al-Asy'ari yushaddidu fil bauli. Sangat sangat syadid, dalam artian dia tidak mau berpendapat bolehnya kencing berdiri. Ini Abu Musa al-Asy'ari. Dia enggak mau berpendapat bahwa boleh kencing berdiri. Jadi di antara sahabat memang kadang khilaf, ya berbeda pendapat karena berbeda makhad pengambilan. Satu tidak melihat, satu tidak mendengar. Satunya lagi melihat dan mendengar,
sehingga mereka berpendapat yang berbeda. Karena hadis yang sampai kepadanya pun berbeda atau tidak sampai, sehingga mereka melahirkan pendapat yang berbeda pula. Wa yaqulu, dan dia berkata, inna bani Israila kana idza asaba thawba ahadihim qardahu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari berkata, sesungguhnya Bani Israel Yahudi, apabila bajunya terkena air kencing, maka dia merobek baju tersebut, merobek celana tersebut kalau kena kencing. Maksud perkataan dari Abu Musa al-Asy'ari ini menunjukkan bahwa kalau sekiranya Bani Israel saja seperti itu, maka kita harus lebih berhati-hati. Dia berdalil dengan dengan syariat Bani Israel. Boleh kehati-hatian itu boleh, tapi kalau sekiranya berdalil dengan syariat Bani Israel ini tidak pas. Karena syariat Muhammad SAW beda dengan syariat Musa alaihi salam. Faqala Hudzaifah, lalu Hudzaifah menyampaikan suatu peristiwa yang tidak dia saksikan. Ini sebagai dalil bahwa pendapat Abu Musa al-Asy'ari itu bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laitahu amsaka, itu tidak seperti itu. Kemudian dia menceritakan ata Rasulullah subatata qaumin fabala qaiman. Selesai. Qudiyal amr, perkara sudah diputuskan bahwa kencing berdiri itu dibolehkan. Kencing berdiri dibolehkan karena Rasulullah pun melaksanakannya. Dia adalah utusan Allah, dia adalah panutan kita dari kalangan sahabat dan setelahnya. Babu ghuslid dam, bab mencuci darah. Tentunya ini darah haid. Karena kita tahu bahwa darah wanita itu ada 3, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Nah, ketiga darah tersebut ya memiliki hukum, penjelasan dan takrif yang berbeda-beda. Nanti akan disebutkan dalam babnya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Muhammad bin al-Musanna. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Hisham. Hisham ini adalah Hisham bin Urwa bin Zubair ibnul Awwam. Qala haddasatni Fatimah. Fatimah di sini adalah sepupu satu kalinya. Kenapa? Karena Fatimah ini anaknya Al-Mundhir. Putrinya Putrinya Al-Mundhir. Al-Mundhir ini saudara dengan Urwah. Urwah dan Al-Mundhir bapaknya itu adalah Zubair ibnul Awwam. Jadi dia meriwayatkan dari Dari sepupu satu kalinya. An Asma, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, qalat ja'ati imra'atun Nabi. Dia berkata bahwa ada seorang wanita mendatangi Nabi SAW. Faqalat, lalu dia berkata, ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna'u? Bagaimana menurutmu jika salah satu dari kami, dari kalangan perempuan, darah haidnya itu mengenai bajunya? Lantas apa yang dia perbuat? Maka Rasulullah menjawab, tahut-tuhut, dia gosok dulu, kalau bisa dia kerik dengan tangannya atau dengan kayu atau dengan sendok sampai hilang darah haid tersebut. Summa takruduhu, kemudian dia cuci dengan air, kemudian setelah itu watamdohuhu, dia percikan. Kalaupun masih ada lagi asar-asarnya, ya sudah ma'fun, dimaafkan. Wa tusolli fihi, dan dia salat dengan baju tersebut. Ini kalau sekiranya dia tidak memiliki baju yang lain kecuali hanya baju tersebut. Maka ini adalah solusi dari syariat
ketika darah haid wanita terkena baju. Karena ini memungkinkan ya, karena zaman dulu kan nggak ada pembalut seperti kita saat ini, mereka menggunakan kain saja atau tidak menggunakan apa-apa, maka darah haidnya bisa tercecer ke bajunya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa darah haid itu adalah darah yang najis. Darah yang najis. Qala haddatsana Muhammad ibnu Salam. Qala haddatsana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah namanya adalah Muhammad. Haddatsana Hisham bin Urwa an abihi Urwa bin Zubair an Aisyah. Jadi Aisyah ini merupakan bibi Urwah dari pihak ibu. Jadi ada istilahnya bibi dari pihak ibu, ada bibi dari pihak bapak. Ini berbeda hukumnya dalam ilmu waris. Kalau bibi dari ibu namanya kholah. Ini tidak mendapatkan warisan nanti ponakannya. Paham? Kalau sekiranya bibi dari dari bapak, ini memungkinkan nanti mendapatkan warisan jika disambungkan, jika tidak ada ahli waris yang lain kecuali zawil arham. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaishin ilan Nabi. Jadi seorang sahabiyatil Ansar, sahabat dari kalangan Ansar mendatangi Rasulullah. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita ustahadu. Fala athuru, aku tidak suci. Jadi dia ini dalam riwayat yang lain mengalami haid selama 7 tahun, mengalami istihadah selama 7 tahun. Jadi darah istihadah dengan darah haid itu darah yang berbeda. Konsekuensinya juga berbeda. Kalau darah haid adalah darah yang bau, kental, kemudian berwarna hitam. Ini darah haid. Keluar di waktu-waktu tertentu dari kebiasaan wanita. 7 hari kah setiap bulannya atau 6 hari. Adapun darah istihadah ini darah yang segar, ya, sebagaimana bau-bau darah itu, dan dia keluarnya tidak ada waktunya. Setiap hari, kalau bisa dia keluar setiap hari sampai 7 tahun atau 8 tahun, karena dia darah irkun, darah penyakit. Maka wanita yang istihadah ini tetap juga harus puasa, harus sholat, boleh juga dijima oleh suaminya meskipun tidak keluar darah haid. Beda dengan apa? Wanita yang istihadah. Ya, boleh tetap dia sholat, berpuasa dan berhubungan dengan wanita yang istihadah tadi. Jadi suaminya berhubungan kepadanya. Beda halnya dengan wanita yang haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan tidak boleh berjima. Fala athuru, aku tidak suci. Afada ussolah. Jadi Fatimah ini menganggap bahwa darah istihadah tersebut sama dengan darah haid, yang mengharuskan dia meninggalkan sholat. Ini ini pendapatnya dia. Kemudian hal ini disampaikan, ternyata ini enggak benar. Maka faqala Rasulullah, la, tidak seperti itu. Innama dzalika irkun. Rasulullah menjelaskan dulu tentang darah istihadah. Sesungguhnya itu adalah darah penyakit. Walaysa bihaidin, dan bukan darah haid. Kalau darah haid jelas harus meninggalkan sholat. Fa idza aqbalat haidutuki fada'is shalah. Apabila waktu haidmu tiba, maka tinggalkanlah sholat.
Jadi kalau gambarannya seperti ini Pak, jika dia adalah wanita yang sudah mengalami kebiasaan, dalam artian darah haidnya itu sudah keluar dengan kebiasaan bulanan, 7 hari gitu atau 6 hari, maka kalau sekiranya di tengah jalan tiba-tiba dia keluar darah darah istihadah, maka patokan yang 6 hari atau 7 hari itu tetap dia pegang. Setelah 6 hari nanti atau setelah 7 hari dianggap istihadah. Paham? Dia harus mandi setelah 6 hari ini. Kemudian setelah itu tetap dia harus sholat. Harus sholat, puasa kalau datang waktu puasa Ramadan. Kemudian si Fatimah ini dia berijtihad, yaitu mandi setiap kali mau sholat. Mandi setiap kali mau sholat. Dia cuci dulu kemaluannya, kemudian dia mandi. Adapun yang terbaik adalah dia kalau bisa menggabungkan 2 waktu. Dalam artian gini, taruhlah waktu batas akhir waktu duhur itu jam 3, kan? Jam 3. Kemudian 10 menit kemudian masuk waktu asar. Maka dia mandi di situ di jam 3 lewat dikit itu mandi. Kemudian dia sholat. Langsung dia masuk waktu asar, langsung juga langsung dia juga sholat asar. Dia mandi dengan 1 kali untuk menggabungkan dua waktu. Karena darah keluar terus ini. Meskipun nanti di tengah sholatnya keluar darah, maka tidak mengapa. Sama halnya dengan orang yang ini sulusul baul, kencing terus itu, beser ya, kencing keluar terus kencingnya, maka dia wudu, kemudian dia sholat, di tengah sholatnya keluar kencingnya, sudah tetap dia lanjutkan sholatnya. Kalau bisa dia pakai pembalut pempes gitu, popok yang lebih gede untuk menahan kencingnya. Tapi kalau sekiranya dia bisa menahan 10 menit atau 15 menit, ya ditahan dulu, dan itu sholatnya tetap dianggap sah. Wa idza adbarat faksili angkid dama, dan apabila haidmu sudah selesai, maka mandilah ya untuk membersihkan darah tersebut. Karena ini adalah kewajiban bagi wanita yang haid, ya selesai haidnya. Dia mandi. Summa sholli, kemudian salatlah. Qala wa qala abi, dan bapakku berkata, bapaknya Fatimah, summa tawaddu'i li kulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqtu. Kemudian udulah setiap kali engkau mau salat hingga waktu istihadah itu berlalu atau selesai. Jadi wudu ini suatu kewajiban, tapi mandi ini perkara yang sunnah saja bagi mereka yang tertimpa istihadah atau darah istihadah. Nah, selesai tentang tentang istihadah. Kita pindah ke babul ghuslil mani wa farkihi wa ghusli ma yusibu minal mar'ati. Bab mencuci mani, mengerik dan mencuci apa yang terkena dari air mani tersebut. Jadi Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa mani itu bukanlah zat yang najis. Bukan zat yang najis. Karena Aisyah nanti menuturkan dia mengerik dari baju Rasulullah yang terkena mani. Setelah dikerik masih ada bekas-bekasnya, dia tetap menggunakan pakaian itu untuk sholat. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdan. Abdan adalah Abdullah ibnu Utsman. Qala akhbarana Abdullahi, ay Abdullahi ibnul Mubarak.
Qala akhbarana Amru ibnu Maimun al-Jazari an Sulaiman ibnu Yasar an Aisyah. Qalat kuntu aksilul janabah min saubin Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu an, aku dulu pernah mencuci mani dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencuci air mani dari baju Rasulullah. Tapi lafadznya di sini disebut dengan al-janabah karena memang orang yang mengeluarkan mani dengan dorongan syahwat ini dihukumi junub atau janabah. Fayakhruju ila sholati, lalu Rasulullah keluar untuk salat. Wa inna buqa'al ma'i fi saubihi, sementara ya bekas mani di bajunya itu masih ada. Ya, bekas maninya masih ada. Kalau kita mungkin bisa diganti dengan baju yang lain ya. Baju dari laundry dan yang lainnya diganti. Karena baunya memang kurang sedap. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid qala haddatsana Amru bin Dinar an Sulaiman ibnu Yasar qala sami'tu Aisyah. Ha ini adalah tahwil, perpindahan sanad, tapi matanya tetap sama. Wa haddatsana qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musaddad bin Musrid qala haddatsana Abdul Wahid. Jadi yang beda di sini adalah Qutaibah dengan Musaddad, Yazid dengan Abdul Wahid. Adapun setelahnya sama. Jalurnya apa? Jalurnya sama. Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah tentang mani. Yusibus saubah, yang mengenai baju. Kemudian Aisyah menceritakan pengalaman dia. Yang mana pengalaman dia ini merupakan takrir pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perbuatan itu boleh. Kuntu aksiluhu min saubi Rasulillah. Dulu aku pernah mencuci mani tersebut dari baju Rasulullah. Fayakhruju ila shalah, lalu dia keluar untuk salat. Wa asarul ghusli fi saubihi buqa'al ma. Sementara bekas cucian di baju Rasulullah itu masih ada apa? Masih ada gumpalan-gumpalan mani. Al-ma' di sini adalah mani. Dua hadis yang kita bacakan tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa mani yang tertimpa yang mengenai baju atau celana dalam kita ini tidak najis. Kira-kira di sini dijelaskan enggak dia mandi atau enggak? Apa Joko? Dijelaskan enggak di sini dia mandi? Rasulullah kok enggak mandi di sini ya? Habis dicuci air maninya dari bajunya dia langsung pergi sholat. Boleh enggak kira-kira kayak gitu aja kok? Hah? Mana ada di sini? Hah? Enggak diceritain, berarti boleh Pak Joko. Habis berhubungan masih ada bekas mani, cuci dulu ini. Terus pergi gitu. Hah? Mandi dulu baru sholat. Karena Aisyah di sini hanya memaparkan tentang hukum mani yang terkena ke baju. Paham? Berusaha dicuci dulu. Kalau sekiranya masih ada bekasnya, maka bekasnya itu tidak memudaratkan. Kalaupun sekiranya enggak dicuci juga tidak mengapa. Babu idza ghasalal janabata aw ghairaha falam yadhhabu asaruh. Ini sama dengan bab yang sebelumnya. Kata Imam Bukhari bab mencuci janabah. Janabah maksudnya di sini adalah mani. Au ghairaha atau selainnya falam yadhhab asaru. Sementara bekasnya enggak hilang. Maka bagaimana hukumnya akan dipaparkan melalui hadis di bawah ini. Haddatsana Musa bin Ismail al-Minqari. Qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Amru bin ibnu Maimun qala sami'tu Sulaiman ibnu Yasarin
fi thawbi tusibuhul janabah. Jadi aku mendengar Sulaiman ibnu Yasar menceritakan tentang baju yang terkena air mani. Qalat Aisyah. Jadi Sulaiman di sini menceritakan sebagaimana yang dia dengar dari Aisyah. Kuntu aksiluhu min thawbi Rasulillah tsumma yakhruju ila sholati wa asarul ghusli fihi buqaul ma. Ini sama dengan sebelumnya. Haddatsana Amru ibnu Khalidin qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Amru ibnu Maimun ibnu Mihran an Sulaiman ibni Yasarin an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taksilu al-mani min thawbin nabi thumma arahu fihi buqatan au buqan. Jadi Aisyah menuturkan dulu dia pernah mencuci mani dari baju Nabi sementara dia masih melihat masih ada bekas-bekas, ya, bekas-bekas mani di baju Rasulullah. Masih ada waktu kah? Berapa menit lagi? Masih lama ya? Oh, sudah bunyi itu masjid. Babu abwalil ibli wad-dawabi wal ghanami wa marabidiha. Penulis atau Imam Bukhari akan menuturkan di sini tentang hukum kencing onta dan hewan tunggangan yang lain. Demikian juga gonam, kambing, wa marabid dan kandang, ya, kandang onta tersebut. Apa hukumnya ini? Apakah boleh diminum air onta tersebut, kencing onta tersebut, dan yang lainnya akan disebutkan oleh Imam Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Sulaimanu ibnu Harbin qala haddatsana Hammad ibnu Zaidin an Ayyub an Abi Kilabata an Anasi ibni Malik. Jadi Anas bin Malik menceritakan qala qadima unasun min uklin au urbanah. Jadi ada beberapa kelompok manusia yang mendatangi Rasulullah di Madinah dari uklin atau urbanah, dari suatu kampung yang bernama uklin dan urbanah atau urbanah. Fajatawul Madinah. Kemudian mereka mendatangi Madinah menceritakan tentang penyakit yang sedang mereka rasakan, ya. Mereka ini kena penyakit. Minta solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka ini nanti bukan sahabat, bukan orang mukmin juga, tapi mereka ini kufar, orang-orang kafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dermawan, biasa memberikan solusi jalan keluar, baik itu dengan harta dan yang lainnya kepada orang yang datang kepadanya, tanpa memandang ini mukminkah, ini kafirkah, ini musyrikah. Pokoknya dilayani. Fa amarohumun nabiyyu biliqahin wa ayyashraba min abwaliha wa albaniha. Lalu Rasulullah memerintahkan orang-orang ini ke kandang ontanya, ke kandang onta Rasulullah, agar mereka minum dari kencing onta tersebut dan meminum susunya, air susu onta. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kencing air onta dan air susunya itu adalah obat. Ya, silakan diminum. Ini sangat pesing sekali. Bisa mungkin sambil tutup hidung, karena memang di situ ada zat yang terkandung obat yang bisa menghilangkan menghilangkan penyakit kulit dan penyakit dalam. Pak Eri pernah rasa ini, Pak Eri? Belum pernah? Sekali-kali nanti pas umroh ada dijual itu susu onta. Kita di Yaman dulu sering minum susu onta ini, tapi air kencingnya ini yang sangat. Pernah Pak Mujian? Belum pernah. Nanti insya Allah coba.
sama Hidayat. Sangat bawa pusing memang, namanya kencing. Fantolaku, lalu mereka pergi ke kandang onta tersebut. Falamma sohu, tak kala mereka sudah sehat, karena dengan sebab minum kencing onta dan susu onta, qatalu ra'iyan Nabi. Mereka membunuh pengembala onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjaga ontanya, pengembalanya dibunuh semua sama orang ini. Wastaqu an-na'amah. Kemudian mereka mengambil, mencuri onta-onta tersebut, bawa lari. Faja'al khobaru fi awalin nahar. Kemudian sampai khobar kepada Rasulullah di awal an-nahar. Sebelum tergelincir matahari. Awal nahar itu waktu duha. Pertengahan nahar itu setelah tergelincir matahari. Faba'asa fi asarim, lalu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengejar orang-orang tersebut. Falamma martafa'an nahar ji'a bihim. Tak kala matahari sudah meninggi atau sudah tergelincir matahari, mereka ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara faqata'a aydiyahum wa arjulahum. Kemudian Rasulullah memberikan takzir. Takzir itu adalah hukuman yang tidak terbatas. Kalau hukuman yang terbatas namanya hudud. Potong tangan, potong leher, kemudian cambuk, kisos. Ini namanya apa? Hudud. Kalau takzir itu bisa bebas. Tergantung pemimpin. Umpamanya Jokowi mengatakan orang-orang yang mengejek aku penggal lehernya di tempat. Ini boleh. Ini namanya takzir. Orang-orang yang menyebar berita bohong langsung ditembak mati. Ini namanya apa? Takzir. Hukuman yang tidak diberikan batasan. Atau orang yang korupsi 1 sen atau 1 triliun, semua harus ditembak mati di tengah jalan. Harus apa? Ditembak mati. Enggak ada istilahnya harus didatangkan saksi, pokoknya harus ditembak mati. Nah, ini namanya apa? Takzir. Nah, Rasulullah di sini mentakzir, memberikan hukuman yang tidak ada aturannya. Fa'amara faqata aydiyahum. Ini perintah yang pertama, yaitu memutus tangan-tangan mereka. Jadi diputus kedua-duanya. Wa arjulahum, dan dipotong juga kedua kakinya. Wa sumirat a'yunuhum, kemudian kedua matanya dicongkel. Wa ulqu fil harra, kemudian dilempar ke gurun pasir. Di tengah panasnya gurun pasir. Yastaskun fala yuskun, kemudian mereka minta air, jangan diberikan air. Akhirnya mereka meninggal dunia semua. Ini adalah hukuman bagi mereka yang kufur, kemudian melakukan istilahnya dikasih air susu dibalas dengan air tuba ya, aja kok. Dikasih air susu dibalas dengan air tuba. Akhirnya Rasulullah mentakzir mereka. Qala Abu Kilabah fahaula'i saraku. Mereka ini adalah pencuri, wa qatalu, dan pembunuh, wa kafaru, sekaligus kafir. Ba'da imanihim, setelah keimanan mereka. Wa harabullaha wa rasulahu, dan mereka juga memerangi Allah dan Rasulnya. Sudah ditolong, sudah diberikan solusi dari penyakitnya, ini malah malah menyerang dengan cara membunuh pengembala onta Rasulullah SAW. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kencing onta ini hukumnya tahir, suci, dan boleh dijadikan obat, diminum. Demikian juga kandang onta. Ini suci, dia boleh boleh sholat di sana. Sebagaimana orang ini bertempat tinggal di kandang onta. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.